Nah, di video kali ini aku bakalan ngebahas soal moderasi beragama untuk seleksi kompetensi teknis tambahan atau SKTT bagi P3K instansi Kementerian Agama tahap yang kedua. Nah, buat kalian yang sudah selesai mengikuti ujian seleksi kompetensi, tahapan selanjutnya nanti kalian akan mengikuti seleksi tambahan, yaitu seleksi kompetensi teknis tambahan atau SKTT. Nah, ujian SKTT ini merupakan tes kompetensi tambahan yang berbentuk tes moderasi beragama yang menggunakan sistem CAT atau menggunakan komputer ya. Jadi kalian harus mengetahui bagaimana bentuk soal yang akan keluar pada seleksi SKTT nanti. Nah, sekilas tentang SKTT moderasi beragama ya. Tujuan SKTT moderasi beragama adalah untuk menyeleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Kementerian Agama yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan instansi pembuka lowongan. SKTT adalah singkatan dari seleksi kompetensi teknis tambahan. SKTT moderasi beragama merupakan tes kompetensi tambahan yang berbentuk tes moderasi beragama menggunakan sistem CAT. Untuk mengikuti SKTT moderasi beragama, peserta wajib membawa laptop dan melakukan instalasi Save as Sam browser pada laptop yang akan kita gunakan nanti. Nah, peserta juga wajib hadir 60 menit sebelum seleksi dimulai ya, untuk proses registrasi dan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan peserta. Nah, ini adalah contoh aplikasi Save as Sam browser SKTT nanti yang akan kita gunakan. Nah, nanti kita akan memasukkan pada login ini nomor NIK dan nanti kita akan memasukkan nomor peserta kita ya, nanti akan dipandu oleh tim panitianya. Nah, sekilas tentang teknis soal yang diujiankan ya. Pertama, soal berjumlah 100 soal dengan nilai benar 1, salah 0, tidak ada pembagian soal seperti bagian pertama berjumlah 20 soal dan bagian kedua 40 soal. Nah, kemudian yang kedua, waktu menjawab soal adalah 1 jam 30 menit. Dan tidak ada nilai maksimal seperti tahun lalu 180 nilai. Nah, jadi pada seleksi tahap ke-1 kemarin yang aku ikuti, ternyata itu ada perubahan ya. Tidak ada nilai maksimal seperti tahun lalu ya, 180 nilai. Nah, kemudian tidak ada pembagian soal benar salah. Semua soal berbentuk pilihan ganda A, B, C, dan D ya. Nah, kemudian bentuk soal SKTT tahapan kali ini adalah soal baru dan belum pernah keluar pada tahun lalu. Jadi soal SKTT pada tahap 1 kemarin adalah soal yang baru ya. Nah, kemudian bentuk soal ada beberapa kemiripan ya, seperti kompetensi manajerial, namun versi di lingkungan Kementerian Agama. Nah, jadi kalian harus mempelajari soal tentang kompetensi manajerial ini ya. Nah, kemudian pasti banyak yang kaget ya dengan soal SKTT kemarin untuk tahap 1 dan nilai yang muncul cuman 2 digit. Nah, jadi kemarin itu ternyata hanya 2 digit angka saja yang muncul ya. Nah, jadi kemarin tuh saya tidak menyangka juga mendapatkan nilai 67. Jadi nilainya itu terhitung dari 1 sampai 100 ya. Nah, jadi kemungkinan nilai moderat peserta ini akan dihitung seperti ini ya. Moderat tingkat pertama atau tingkat ke-1 itu adalah dari angka 80 sampai 100, sangat moderat ya. Nah, kemudian tingkat kedua itu 60 sampai 79, ini terhitung moderat. Nah, kemudian tingkat ketiga 40 sampai 59 cukup moderat ya. Dan tingkat yang keempat 20 sampai 39 adalah kurang moderat. Nah, jadi tingkat kelima 1 sampai 19 ini sangat kurang moderat ya. Nah, jadi buat teman-teman yang dari tahap kedua,
Jika seandainya nilainya tinggi ataupun nilainya rendah, jadi untuk nilai pada SKTT moderasi beragama ini, kalian usahakan untuk mendapatkan nilai yang paling tertinggi ya. Karena nilai SKTT ini adalah nilai tambahan untuk ujian seleksi kompetensi kemarin ya. Nah, kemudian kita lanjut. Perlu kalian ketahui ya, ini adalah gambaran soal SKTT hanya dapat dijadikan sebagai bahan mengingat kembali bagi rekan-rekan yang sudah mengikuti ujian SKTT moderasi beragama pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 dan bisa menjadi gambaran untuk rekan-rekan pelamar tahap kedua soal yang keluar dan meskipun banyak kemiripan dengan soal yang diujikan. Nah, jadi buat teman-teman perlu diketahui ya, ini sebagai bahan mengingat kembali saja ya, karena kemarin aku sudah mengikuti tahapan ke-1. Nah, jadi ini adalah gambaran soal ya yang terbaru sekali ya tentang moderasi beragama pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024. Nah, di sini sebagai contoh ya, nanti teman-teman tinggal membaca saja ataupun kalian screenshot tampilan slide ini ya. Jadi nanti kalian tinggal pelajari saja. Nah, kalaupun meski aku harus membaca terlalu panjang, nanti ini durasinya terlalu lama ya. Nah, jadi sebagai contoh soalnya seperti ini ya. Negara menjamin kebebasan rakyat Indonesia untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya. Pernyataan ini terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal keberapa. Nah, jadi nanti ada soal jawaban A, B, C, dan D. Kalian harus cari ya. Nah, ini jadi rangkuman yang aku ingat ya, jadi aku salin kembali. Nah, jadi kalian ingat Undang-Undang Dasar 1945 pasal keberapa tentang menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya ya. Nah, kemudian pandangan dan sikap keagamaan yang menonjolkan superioritas kelompok, menutup diri dan tidak mengakui pandangan dan keberadaan kelompok lain yang berbeda keyakinan. Pernyataan di atas merupakan pengertian dari, nah kalian cari jawabannya ya. Nah, kemudian peraturan presiden tentang penguatan moderasi beragama ini keluar. Nah, kemudian siapa pencetus moderasi beragama ini keluar ya. Nanti ada A, B, C, dan D. Nah, kemudian soalnya ada seperti ini. Anda tengah menghadapi konflik antara dua anggota tim yang berbeda pendapat. Sebagai pegawai Kementerian Agama, apakah langkah pertama yang akan Anda lakukan? Nah, jadi nanti kalian cari jawabannya. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh pegawai jika menghadapi kesulitan dalam mengisi aplikasi. Nah, kemudian Anda memimpin rapat yang melibatkan tim dari beragam latar belakang budaya. Salah satu anggota tim tidak sepenuhnya mengerti tentang perbedaan tersebut. Apa yang harus Anda lakukan? Nah, jadi ini adalah contoh soal SKTT kemarin ya. Nah, kemudian di sini ada juga tugas dan fungsi kantor wilayah Kementerian Agama ya. Nah, jadi kalian harus ingat tugas dan fungsi kantor wilayah Kementerian Agama. Nanti kalian search saja di browser di Google, kalian cari tugas dan fungsi kantor wilayah Kementerian Agama. Nah, kemudian tugas Kementerian Agama dalam pemerintahan adalah, nah, kemudian fungsi Sistem Informasi Performa Kementerian Agama atau SIPKA adalah, jadi fungsi Sistem Informasi SIPKA ini fungsinya apa ya? Nah, kemudian fungsi evaluasi kinerja di kantor Kementerian Agama. Nah, kemudian ada bentuk soal suami melarang istri untuk bekerja. Nah, jadi ada soal seperti ini ya. Kemudian juga ada bentuk soal tentang kesetaraan gender dan janda ya. Nah, ini soal ini aku terkejut ya, kemarin kok ada masalah tentang janda ya. Ini mungkin teman-teman tahap 1 ini keluar soalnya karena sama, ini rata-rata sama soalnya. Nah, kemudian edukasi tentang moderasi beragama penting untuk mencegah radikalisme. Salah satu cara untuk meningkatkan toleransi adalah melalui dialog.
Apa manfaat utama dari dialog lintas agama? Nah, tentunya kita dari Kementerian Agama untuk lintas agama ini tidak terlalu ini sangat familiar ya, dialog lintas agama ini sering kita dengar. Nah, kemudian pimpinan kantor menggelar rapat kerja membahas penyusunan rencana kerja untuk anggaran tahun depan. Setiap pegawai diharapkan mempersiapkan usulan untuk kegiatan tahun depan. Respon Anda sebagai pegawai Kementerian Agama adalah, nah jadi nanti kalian tinggal cari saja jawabannya. Nah, kemudian ada juga soal tentang pernyataan yang tidak tepat tentang keberagaman agama di Indonesia. Nah, kemudian ada juga soal yang akan menggambarkan bahwa seseorang itu moderat dalam beragama, mencakup 4 indikator berikut ini kecuali, nah jadi kalian nanti cari saja 4 indikator dari moderat ya, seseorang itu moderat. Nah, kemudian manakah yang Anda pahami sebagai tindakan yang mencerminkan profesionalitas? Nah, kemudian sikap moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari dapat diterapkan dengan cara apa? Nah, kemudian ada bentuk soal tentang aplikasi yang error. Bagaimana sikap kita sebagai pimpinan? Nah, jadi kalian usahakan kalian itu sebagai pimpinan dan ada aplikasi yang error, bagaimana sikap kalian ya. Nah, kemudian bagaimana Anda menangani situasi di mana terdapat konflik antara dua anggota tim yang memerlukan intervensi dan pengawasan Anda. Nah, kemudian ada juga soal apa langkah konkret yang akan kamu ambil untuk membangun budaya kerja yang inklusif dan ramah terhadap keragaman. Nah, kemudian ada juga soal apa strategi kamu untuk memecah konflik antara anggota lain. Nah, kemudian ada juga bentuk soal tentang pinjol ya. Bagaimana sikap Anda terhadap teman satu kantor yang terlibat judi online. Nah, jadi di sini yang aku kaget kemarin itu ada soal tentang pinjol, kemudian ada soal tentang kesetaraan gender dan janda ya. Nah, nanti teman-teman kemungkinan besar akan mendapat soal ini. Karena soal-soal tahun kemarin itu tidak keluar sama sekali ya. Jadi inilah bentuk-bentuk soal yang aku salin ulang dan aku ingat-ingat ya kembali. Karena ini sudah aku salin pada setelah selesai ujian ya, jadi aku ingat kembali. Jadi ini sudah hampir lebih kurang 7 bulan atau 6 bulan yang kemarin ya yang sudah aku rekap. Nah, kemudian inilah gambaran singkat tentang soal terbaru moderasi beragama ya, SKTT P3K Kementerian Agama. Nah, sekali lagi diingatkan ya, gambaran soal SKTT ini hanya dapat dijadikan sebagai bahan mengingat kembali bagi rekan-rekan yang sudah mengikuti ujian SKTT Moderasi Beragama pada Selasa tanggal 17 Desember 2024 dan bisa menjadi gambaran untuk rekan-rekan pelamar tahap kedua ya, soal yang akan keluar. Dan meskipun banyak kemiripan dengan soal yang diujiankan. Nah, jadi pengalaman kemarin ya, itu antara soal teman kita, sebelah teman kita itu dan kita itu hampir sama. Dan jadi kemarin itu aku sempat mendapatkan soal yang mirip dari nomor 1 sampai nomor ke 100 itu ternyata mirip ya. Jadi aku coba ngobrol kemarin sama teman, ternyata sama ya. Soalnya hampir ada kemiripan. Nah, jadi masih banyak soal-soal yang muncul ya dan di luar dugaan kita. Jadi apa yang kita pelajari di Google tentang moderasi beragama itu tidak keluar dan di luar dugaan kita. Nah, seperti tadi ada soal pinjol, tentang gender dan janda ya. Nah, namun apapun soal itu adalah hasil yang kita terima ya berdasarkan pengetahuan dan kejujuran kita dalam pelaksanaan SKTT. Silakan teman-teman untuk tahap kedua untuk mempelajari dan mencari jawabannya ya. Dan mencari atau mempelajari kisi-kisi yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Nah, jadi untuk kisi-kisinya di sini ya, saya kasih tahu. Jadi ini adalah kisi-kisi dan kemudian nanti akan keluar pada tahap kedua. Nah, ini adalah kisi-kisi pada SKTT yang pertama kemarin ya. Nah, ini adalah kisi-kisinya, nanti kalian tinggal pelajari saja.
Nah, jadi ini tentang komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penerimaan terhadap tradisi ya. Jadi ini adalah soal untuk materi atau kisi-kisi soalnya ya. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, jadi bagi teman-teman yang mengikuti tahapan seleksi kedua, kelulusan peserta P3K 2024 ini ditentukan berdasarkan peringkat terbaik ya, nilai yang didapatkan peserta. Selain itu tidak ada nilai minimal baik untuk wawancara sosial kultural manajerial, tidak ada passing grade. Karena aturan PG dengan nilai minimal itu hanya berlaku di tahun 2002 dan 2023. Sedangkan untuk tahun 2024 dan 2025 ini tidak berlaku ya. Jadi sistem by name by address tidak berlaku pada tahap yang kedua ini. Jadi hampir bisa kita pastikan ya, teman-teman yang ikut tahap kedua ini, ketika dia mengikuti segala prosedur tes yang ada, namun tidak lolos dalam tahapan seleksi, maka akan otomatis menjadi P3K paruh waktu. Dan tidak menutup kemungkinan juga akan dialihkan ke formasi yang kosong. Nah, jadi informasinya itu seandainya misalkan kita tidak lolos tidak masuk dalam rankingan, maka nanti akan dialihkan ke formasi yang kosong. Nah, jadi mudah-mudahan formasi yang kosong ini tidak jauh dari tempat wilayah kita ya, artinya masih satu kabupaten kita. Nah, jadi mungkin itu saja buat teman-teman yang bisa saya share di dalam video kali ini. Jadi nanti kalian tinggal pelajari saja materinya. Nah, kemudian untuk syarat-syarat yang akan dibawa ini hampir sama dengan kalian mengikuti ujian seleksi kompetensi kemarin ya, dan untuk waktunya hampir sama. Nah, jadi buat teman-teman yang akan mengikuti seleksi tahap kedua nanti tetap semangat. Pelajari kisi-kisi yang sudah diberikan Kementerian Agama. Usahakan kalian mendapatkan nilai yang tertinggi dari teman-teman kalian semua ya. Tentunya kalau nilai kalian tinggi artinya kalian sudah di posisi aman. Nah, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas di dalam video kali ini ya. Nah, jika seandainya ada yang kurang paham, kalian ingin tanya-tanya, silakan komentari saja video kali ini ya. Dan jangan lupa jika video ini ada manfaatnya, mari bantu share ke teman-teman kalian yang tahap kedua P3K Kementerian Agama. Mudah-mudahan teman-teman kalian mendapatkan gambarannya ya tentang soal yang sudah keluar pada tahun yang lalu. Nah, terima kasih. Saya ucapkan sampai jumpa di video Cubetray berikutnya. Bersama aku Fitra dari channel YouTube Cubetray.